Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara asal tidak melanggar ketentuan. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Menurut Basuki, Presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan IKN. Bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan, itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi. 7 hari kami dikasih waktu. Rumah mana yang mau dibongkar, ya kan? Radiah dibuat bingung dan resah karena ada surat dari otorita IKN yang meminta rumahnya dibongkar. Radiah sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Ia pun bingung mau kemana kalau rumahnya dibongkar. Harapan kami masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun sempat, saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami. PJ Bupati Penajam Pasar Utara membantah otorita IKN memaksa warga Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan merobohkan rumahnya karena dianggap melanggar rencana tata ruang IKN. Oh ya? Oh, coba kirim suratnya ke saya, kirimlah saya baca. Oh ya, mungkin tujuannya bagus, tetapi kan menata itu kan tugas mereka. Di sisi lain, sebelumnya pembangunan bandara IKN juga berselisihan dengan warga, terutama para petani. 23 Februari lalu sebanyak 9 orang petani sawit Saloloang, Penajam Pasar Utara mengadang bandara untuk menuntut lahan mereka yang diambil paksa demi pembangunan bandara VVIP IKN. Bukannya menemukan solusi, para petani ini malah dijadikan tersangka oleh polisi. Mereka hendak dibui, tapi karena alasan bulan Ramadan, penahanannya ditangguhkan. Meski begitu, mereka tetap harus wajib lapor. Ada sebanyak 676 warga di 5 kelurahan yang terdampak pembangunan bandara VVIP IKN. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami, demi hak kami, saya minta kalian pulang. Jangan ada di sini. Buah kalian hanya satu hari tidak dikelola. Kami berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa. Pantaskah kalian menghadang kami di situ? Ini tanah saya. Ini tanah saya. Kalian mencabut nyawa saya. Di tanah saya siap. Kalian pulang. Pulang sekarang ini satu-satunya. Kalian yang duduk di tempat, silakan jangan tunggu buah kalian. Buah kalian hanya kami tahan 1 hari. Kami menderita puluh-puluhan tahun
Kalian tertawa di sana melihat saya menangis. Kalian tertawa melihat banyak saya hari ini jatuh gugur di tanah ini. Kalau kalian tetap bertahan di situ, berarti kalian menginginkan nyawa saya hilang. Silakan pulang. Tinggalkan buah kalian. Hanya 1 hari saja tidak dikelola. Kami sudah berita lama. Silakan kalian pulang dari situ. Silakan kalian pulang. Buah kalian hanya 1 hari saya tahan. Kami sudah berpuluh-puluh tahun. Pantaskah kalian yang pendatang mengusir Tuan Zuma? Pantaskah kalian menghadang saya di tempat saya dilahirkan? Saya dilahirkan di tanah ini. Saya adalah Babe. Ini saya ingin bahas tentang ini Bang, tweet Abang tentang IKN versus 40 kota baru atau pengembangan kota maju. Nah, ini kemudian memang menjadi ramai diperbincangkan baik para ahli maupun obrolan di warung kopi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1 ditolak karena tidak realistis, 40 diterima karena realistis. Yang 1 scratch from zero, yang kedua sudah punya modal dari middle to big city atau dari small to middle city. Dan semuanya secara teknokratis, secara analisis masuk dan mudah. Betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat secara terstruktur, sistematis, dengan prioritas yang jelas. Jadi 40 kota itu bisa dan insya Allah mampu. Begitu kan? Ya. Dan ini nampaknya hanya pasangan Amin saja yang mengusulkan ini Bang ya, dengan segala konsep yang kemudian dipaparkan oleh Pak Anies Baswedan di kesempatan tadi pagi atau kemarin. Itu yang lain memang tidak ada opsi berbeda Bang ya. Semua 2 paslon itu IKN jalan Bang ya. Kalau yang kita kan evaluasi. Iya, evaluasi sebenarnya bahasa lembut untuk hentikan kalau saya bilang ya. Oke, udah tegas ya. Presiden Joko Widodo menawarkan penduduk Singapura untuk tinggal di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung kenaikan harga rumah di Singapura yang semakin tinggi sehingga masyarakat Singapura dapat mempertimbangkan untuk pindah ke Nusantara. Hal ini disampaikannya pada pidato saat menghadiri acara E-Prosperity Week 2023 di Singapura. Ia juga meyakinkan investor bahwa saat ini pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penyediaan air minum dan kawasan inti pemerintahan IKN Nusantara terus berjalan menggunakan APBN. Jokowi meyakinkan bahwa IKN akan menjadi smart city bertaraf internasional dengan 65% kawasan hutan dan memiliki fasilitas kesehatan dan edukasi bertaraf internasional. Ia juga menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total mencapai 2,6 miliar dolar Amerika, meliputi berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Karena ada terminologi menarik tentang ICOR ya, incremental capital output ratio ya. Zaman Soeharto 4, zaman Jokowi 7, bahkan. Apa sih ICOR ini? Dengan 4 bisa tumbuh 1%. Kalau zaman Jokowi harus 7, bisa tumbuhnya 1%. Artinya ada ketidakefisienan dalam bab ekonomi di sini. Dan mikirnya jangan cuma benar tidak Jawa sentris, tapi jadi IKN sentris. Kalau Anies tidak Jawa sentris, tidak IKN sentris, tapi city sentris, people sentris. Kita bisa dengan kota-kota yang sudah ada, Semarang lah, Pontianak lah, kota-kota ibu kota provinsi itu, kalau kita sentuh dengan sedikit ide yang genuine tapi
fokus dan saat yang sama prioritinya jelas, wah itu betul-betul releasing the energy, akan jadi energi besar yang itu seluruh masyarakat akan terledakkan menjadi sebuah kekuatan yang menghidupkan, membangun, dan memajukan kotanya. Bisa Mas Anies 5 tahun di DKI, banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi dengan otoritas seorang presiden, dengan anggaran, dengan jejaring, dengan aparat, insya Allah bisa dan mampu.